Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tazkiratan liulil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, muslimat, seiman, seislam, dan insyaallah ta'ala seakidah dan semanhaj, kita sebagai manusia yang bahkan kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah, maka ada rangkaian penyakit yang kita tidak sadari, dan ternyata penyakit ini adalah membawa konsekuensi negatif yang sangat besar. Ya. Penyakit ini sering mungkin ya kita alami dan dalam kehidupan sehari-hari ketika khususnya dalam perkara kebaikan, ya, yaitu menunda-nunda. Ya. Inilah penyakit yang dinamakan taswif, ya. Penyakit menunda-nunda. Ya. Seseorang hendak menghafal Quran, lalu dia menunda-nunda. Nanti dulu, ya. Nanti dulu. Belum ada waktu yang tepat. Ya. Saya masih banyak pikiran. Tiba-tiba waktu berjalan dan dia tidak ada waktu kosong lagi. Ya. Malah yang datang adalah kesibukan dan kesibukan. Sehingga akhirnya tidak ada waktu untuk menghafal Quran. Waktu panggilan azan, ya, mestinya dia bersegera mendatangi masjid untuk melakukan sholat, khususnya sholat wajib berjamaah bagi laki-laki khususnya. Tapi dia malah menunda-nunda. Tunggu dulu sebentar. Ya. Apalagi yang hobi dengan game, ya, dia sibuk main game dengan HP-nya, atau yang sibuk dengan ya, WA, atau yang sibuk dengan kontennya di TikTok, atau di Facebook, atau di media sosial lainnya. Ya, dia tunda. Sehingga waktu berjalan. Selesai sholat berjamaah, dia baru ngeh. Ya, wah, sudah. Ya. Kemudian dia mau melakukan sholat, ternyata sudah banyak kegiatan-kegiatan yang lain, sampai akhirnya ujung-ujungnya dia meninggalkan sholat. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Dia, Allah amanahkan rizki, ya, ada orang datang, ya, butuh bantuannya, tapi ditunda dulu, nanti dulu ya, nanti dulu. Ternyata ada kebutuhan lain lagi, sampai akhirnya dia tidak bisa sepeser pun untuk memberikan orang yang sedang butuh pada saat itu. Ya. Inilah penyakit yang dinamakan taswif. Penyakit menunda-nunda. Ya. Nanti. Dari kata saufa. Ya. Seseorang itu menanti. Dan bahkan ini adalah tercela. Karena Rasulullah SAW telah menjelaskan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegera kalian itu melakukan amalan-amalan soleh, karena akan ada nanti fitnah. Kakita'il lailil muzlim. Seperti malam, potongan malam yang begitu gelap. Bahkan Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwa seseorang yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Pagi dalam keadaan beriman, sore sudah kafir. Atau sebaliknya, ya, dia paginya dalam keadaan kafir, ya, sorenya dalam keadaan kafir, ya, sorenya dalam keadaan beriman, paginya dalam keadaan kafir. Nah, maka dari itu, ya, seorang mukmin yang senantiasa menjadikan waktu-waktunya beriman, beribadah kepada Allah,
Gunakan sebaik mungkin. Jauhi penyakit menunda-nunda. Ya, menunda-nunda. Bahkan diperintahkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha. Ya. Allah perintahkan bersegera kalian mencari ampunan Allah. Ya. Wasabiku ila maghfiratin, wasabiku, berlomba-lombalah kalian. Jadi bukan menunda-nunda. Semua perihal kebaikan, ya, baik itu yang wajib, yang sunnah, yang mubah, bersegera. Jangan kita tunda-tunda. Bahkan perhatikan 2 ayat terakhir dalam surah Al-Nasrah. Fa'idha farauta fansab wa ila rabbika farqab. Selesai satu perkara, kita segera untuk ke perkara yang lainnya. Dalam perkara dunia maupun dalam perkara, terutama dalam perkara kebaikan yang kita wa ila rabbika, hanya kepada Allah. Jadi inilah penyakit yang harus kita jauhi. Jangan penyakit ini adalah ada pada diri kita, sehingga dengan penyakit ini seseorang akhirnya terjatuh dalam perkara yang hina. Perhatikan dalam surah Al-Munafikun, ya, ketika seseorang itu menahan-nahan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Ya. Dia menunda-nunda hartanya. Lalu tiba-tiba malaikat maut datang menjemput dirinya. Dia meminta kepada Allah untuk ditunda dulu. Ya. Dia jangan dimatikan dulu. Padahal tadinya Allah berikan dia kesempatan umur. Dan Allah amanahkan rizki, harta. Seharusnya harta itu digunakan, diinfakkan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Tetapi ditunda-tunda. Lalu datanglah malaikat maut. Dan dia minta wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Ya. Dia meminta kepada Allah, ya, untuk diundur ketetapan jadwal wafatnya. Tetapi Allah jawab wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah tidak akan mengundur sedikit pun dari ketetapan ajal yang Allah telah tetapkan. Dan Allah Maha mengetahui akan apa yang kita perbuat. Maka saudaraku seiman, seislam dan seakidah, jauhkan penyakit menunda-nunda. Terutama dalam perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.